Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalino Adi Saputra, BP 1810552039. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan manajemen SDM. Tantangan manajemen SDM. Yang pertama yaitu tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan adalah kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi kinerja organisasi tetapi secara luas berada di luar jangkauan pengendalian manajemen. Sebab itu manajer perlu mengawasi lingkungan eksternal secara terus-menerus terhadap peluang dan ancaman. Ada 7 tantangan lingkungan yang penting, yaitu perubahan lingkungan bisnis yang cepat. 2. Revolusi internet. Yang ketiga, keragaman tenaga kerja. Yang keempat, globalisasi. Yang kelima, pembuatan undang-undang. Yang keenam, pengembangan peranan pekerjaan dan keluarga. 7. Kekurangan tenaga kerja dan perkembangan sektor pelayanan. Tantangan yang kedua yaitu tantangan organisasi. Tantangan organisasi adalah konsentrasi atau masalah internal perusahaan seringkali merupakan hasil kekuatan lingkungan karena tidak ada perusahaan yang beroperasi kosong. Yang termasuk tantangan organisasi yaitu yang pertama, posisi organisasi dalam bisnis yang bersaing. Yang kedua, desentralisasi. Yang ketiga, pengurangan tenaga kerja. Yang keempat, penyusunan kembali organisasi. 5. Tim kerja kelola sendiri. Yang keenam, pertumbuhan bisnis kecil. 7. Budaya organisasi. 8. Teknologi. 9. Keamanan internal. 10. Outsourcing. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan individu. Yang termasuk tantangan individu adalah yang satu, keserasian antara pekerja dan organisasi. 2. Tanggung jawab etis dan sosial. 3. Produktivitas. 4. Pemberdayaan. 5. Brain drain. 6. Rasa ketidakamanan dalam bertugas. Tantangan manajemen SDM yang lainnya yaitu masih banyaknya top manajer dan para manajer pembantunya yang belum memahami fungsi, tujuan dan kontribusi MSDM dalam mengembangkan organisasi atau perusahaan agar menjadi kompetitif dalam mewujudkan eksistensinya. Kedua, masih banyak top manajer dan para manajer bawahnya yang tidak menyadari, kurang memahami, dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola SDM di lingkungannya masing-masing. Ketiga, dari manajemen SDM, ternyata masih sangat langka tenaga kerja yang profesional untuk melaksanakan secara efektif dan efisien. Contoh kasus dilihat pada perusahaan Yahoo. Yang pertama, kerjasama antar manajer dengan staf. Pada Yahoo, kaitan antara MSDM dengan perencanaan strategi organisasi muncul dalam deskripsi kerja untuk posisi manajer sumber daya manusia. Karena posisi Departemen SDM berfungsi sebagai penghubung antara tujuan-tujuan strategik perusahaan dengan karyawan-karyawan yang berbakat bekerja di sana. Manajer sumber daya manusia harus mampu bekerja sama dengan tim manajemen dan saat yang sama juga berfungsi sebagai teman bagi seluruh karyawan. Yang kedua yaitu mampu bekerja dengan baik dalam lingkungan yang cepat berubah. Para profesional sumber daya manusia pada Yahoo bekerja secara langsung dengan para manajer untuk meraih sasaran-sasaran perusahaan. Harus efektif dalam mempengaruhi manajemen, memiliki keahlian komunikasi yang superior, mampu bekerja dengan baik dalam lingkungan yang berubah, cepat dan mampu menentukan prioritas dan mendemonstrasikan inisiatif. Yang ketiga yaitu metode rekrutmen. Yahoo menggunakan berbagai metode rekrutmen dari para manajer sumber daya manusia internal hingga situs internet. Tempat di mana calon-calon kandidat potensial dapat melihat daftar lowongan dan mempelajari bagian sebagai kebijakan perusahaan. 4. Keserasian antara karyawan dan organisasi. Yahoo mengakomodasi kontrak sosial baru antara perusahaan dengan karyawan dengan berbagai cara. Contohnya adalah jadwal
kerja yang fleksibel. Yahoo adalah suatu lingkungan yang betul-betul fleksibel dalam arti bahwa secara umum orang-orang dapat masuk kantor kapanpun antara jam 8 pagi dan sekitar jam 11.30 atau 12.00. Dan jumlah karyawan memilih masuk kantor agak sore karena saat itulah mereka merasa kreatif. Yang terakhir adalah pemberian tunjangan. Yahoo memberikan sejumlah tunjangan tradisional dan jumlah tunjangan non-tradisional. Opsi saham pada Yahoo ditawarkan kepada setiap karyawan penuh waktu reguler. Pada dasarnya semua tarif gaji dan pada tarif pasar dan ekuitas internal untuk memastikan bahwa kami memberi balas jasa kepada karyawan secara adil, sehingga tidak menimbulkan masalah dan perspektif internal. Sekian video saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.